Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Najwa Wulandari Aziz dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM 232151667. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berhubungan dengan mata kuliah saya. Selamat menyaksikan. Oke, jadi materi hari ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Pastinya teman-teman udah tahu dong bilangan bulat itu apa. Nah, di sini apa aja sih yang bakal saya jelasin? Yang pertama, itu ada pengertian dari bilangan bulat. Yang kedua, itu ada jenis bilangan bulat. Yang ketiga, sifat bilangan bulat. Yang keempat, syarat-syarat bilangan bulat. Yang kelima, operasi hitung bilangan bulat. Dan yang terakhir, itu ada latihan soal mengenai bilangan bulat. Oke, next. Yang pertama, itu ada pengertian bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Oke, bilangan bulat itu adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Yang kedua, ada jenis-jenis bilangan bulat. Ada berapa sih jenis bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bilangan bulat positif, yang kedua, bilangan bulat 0, dan yang ketiga, bilangan bulat negatif. Terus ada juga nih sifat-sifat bilangan bulat. Apa saja sifat bilangan bulat itu? Yang pertama, sifat komutatif, yaitu saat posisi dua bilangan bulat dapat ditukar dan hasilnya tetap sama. Contohnya nih kayak yang digambar, komutatif atau pertukaran. Misalnya, A tambah B itu sama dengan C. Nah, sama aja kayak B tambah A sama dengan C juga. Atau dalam perkaliannya, A kali B sama dengan C atau B kali A sama dengan C. Sifat yang kedua itu ada asosiatif, yaitu ketika dua bilangan bulat mendapat hasil yang akan tetap sama terlepas dari bagaimana mereka dikelompokkan. Nah, contohnya nih, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C, atau A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Terus yang ketiga nih, ada sifat distributor atau distributif, artinya penyebaran, yaitu ketika bilangan dikalikan secara pelangi atau yang biasanya sih saya panggilnya SCTP, yaitu satu untuk semua. Contohnya nih, A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, atau A kali B kurangi C sama dengan A kali B kurangi A kali C. Next, di sini ada syarat-syarat dari bilangan bulat itu sendiri. Nah, syaratnya itu yang pertama ada syarat bagi penjumlahan, yaitu di mana positif ditambah positif sama dengan positif, negatif ditambah negatif sama dengan negatif, positif ditambah negatif sama dengan positif atau negatif, dan negatif ditambah positif sama dengan positif atau negatif. Kenapa ada positif atau negatif? Karena dalam penjumlahan ini biasanya tergantung pada angkanya. Apakah si angka positif yang lebih besar atau angka negatif yang lebih besar? Oke, next. Sekarang syarat bagi pengurangan. Sebenarnya untuk pengurangan itu sama persis dengan penjumlahan. Cuman berbedanya ini dari tandanya saja. Nih, kayak yang ini. Positif dikurangi positif sama dengan positif atau negatif. Negatif dikurangi negatif sama dengan positif atau negatif. Nah, kenapa itu ada atau? Balik lagi ke yang tadi saya bilang, tergantung pada angkanya, apakah angka positifnya lebih besar atau angka negatifnya yang lebih besar. Terus positif dikurangi negatif sama dengan positif, negatif dikurangi positif sama dengan negatif. Next, yang ketiga ada syarat bilangan bulat bagi perkalian. Nah, untuk perkalian ini berbeda dari penjumlahan dan pengurangan, yaitu dimana syaratnya positif dikali positif sama dengan positif, negatif dikali negatif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negatif, dan negatif dikali positif sama dengan negatif. Nah, yang terakhir itu ada syarat bagi pembagian. Ini sama persis dengan perkalian, di mana positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi negatif sama dengan positif, positif dibagi negatif sama dengan negatif, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Nah, tapi di sini tuh ada syarat tambahannya nih, yaitu syarat operasi hitungnya, di mana saya di sini menyebutnya dengan kabataku atau kali bagi tambah kurang. Nah, fungsinya itu jika kita menemukan soal yang kompleks di mana ada perkalian, pembagian, pertambahan, pengurangan. Nah, kita tuh nggak perlu bingung lagi nih mana dulu yang harus dikerjain. Ingat aja ke rumus ini, kabataku atau kali bagi tambah kurang. Oke, next. Di sini ada operasi hitungnya. Yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan sendiri ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu positif dan positif, positif dan negatif, negatif dan negatif.
Nah, contoh soalnya nih, contoh soal positif dan positif. Kalian juga pasti udah nggak asing banget ya, udah tahu. Dimana contohnya itu di sini 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 15. Nah, untuk yang kedua contoh soal positif dan negatif, yaitu 9 ditambah negatif 5 sama dengan 4. Kenapa bisa jadi negatif 5? Di sini saya mengibaratkan kalau si negatif ini tuh adalah sebuah hutang dan si positif ini tuh adalah uang. Dimana saya menghutang 5 lalu dibayarnya dengan 9, maka akan menyisakan si uang yaitu 4. Nah, yang ketiga ada contoh soal negatif dan negatif. Nah, si hutang ditambah hutang pastinya akan membesar ya hutangnya. Jadi di sini negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 6. Next. Di sini ada operasi hitung pengurangan. Nah, sama juga pengurangan juga dibagi menjadi 3, yaitu positif dan positif, positif dan negatif, negatif dan negatif. Contoh soalnya, yang positif dan positif. 12 kurangi 5 dikurangi 2 sama dengan 5. Itu udah basic ya. Terus yang kedua ada contoh soal positif dan negatif. 9 dikurangi negatif 5 sama dengan 14. Kenapa bisa? Karena di sini ada pengurangan dan tanda negatif, di mana apabila mereka dikalikan itu akan berubah menjadi positif. Jadi sama aja kayak 9 ditambah 5 sama dengan 14. Terus yang ketiga ada contoh soal negatif dan negatif. Negatif 3 dikurangi negatif 3 sama dengan 0. Balik lagi nih ke yang tadi, yaitu di syarat-syarat pengurangan, di mana apabila terdapat tanda pengurangan dan tanda negatif itu akan berubah menjadi positif. Next, yang ketiga itu ada perkalian. Sama, ini juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu positif dan positif, positif dan negatif, negatif dan negatif. Nah, contoh soalnya nih yang positif dan positif. 8 kali 7 sama dengan 56. Itu juga sama, basic banget. Terus yang kedua ada contoh soal positif dan negatif. Misalnya nih 9 dikali negatif 7 sama dengan negatif 63. Balik lagi kita ke syarat-syarat yang bilangan bulat itu. Terus yang ketiga contoh soal negatif dan negatif, dimana di sini negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Yang terakhir ada operasi hitung pembagian. Pembagian ini mirip banget sama perkalian dan dia juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama positif dan positif, positif dan negatif, negatif dan negatif. Contoh soalnya yang positif dan positif, misalnya 144 dibagi 12 sama dengan 12, tahu ya. Yang kedua itu ada contoh soal positif dan negatif, yaitu 72 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 9. Balik lagi ke syarat. Terus yang ketiga ada contoh soal negatif dan negatif. Misalnya nih negatif 125 dibagi negatif 25 sama dengan 5. Nah, ini nih latihan soal. Latihan soalnya ini easy banget ya. Dimana di sini saya menyediakan 3 soal yang kompleks dan bisa kalian kerjain. Yang pertama yaitu 6 ditambah 17 dikali 3. Yang kedua 25 dikurangi 40 dibagi 8 kali 4. Dan yang ketiga ada 4 kali 13 dikurangi 9 ditambah 8. Nah, ini tuh mengacu pada syarat-syarat bilangan bulat dan juga syarat-syarat operasi bilangan bulat. Jadi gampang deh kalau misalnya kalian udah ngerti tentang syarat-syarat bilangan bulat dan syarat-syarat operasi hitung bilangan bulatnya. Oke, segitu.